Di balik lebatnya hutan Borneo, di mana sungai-sungai besar mengalir dengan tenang dan rimbunnya pepohonan melindungi setiap sudutnya, berdiri Kerajaan Nansarunai. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat kekuatan dan kemakmuran bagi suku Dayak Maanyan yang tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Namun, masa kejayaan ini tak berlangsung selamanya. Pada tahun 1389 Masehi, ekspedisi militer dari Tanah Jawa, tepatnya Kerajaan Majapahit, datang membawa badai kehancuran yang menenggelamkan Nansarunai ke dalam sejarah sebagai puing-puing sebuah kerajaan yang hilang. Kerajaan Nansarunai adalah sebuah monarki yang menyatukan suku Dayak Maanyan. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1339 Masehi dengan dinobatkannya Raden Japutra Layar sebagai raja. Namun, riwayat kerajaan ini berakhir setelah ekspedisi militer Majapahit berhasil menaklukkannya pada tahun 1389 Masehi. Penaklukan Nansarunai bukanlah proses yang mudah. 3 kali Majapahit mengirimkan ekspedisi militernya dari pusat kekuasaannya di Trowulan, Jawa Timur. Ekspedisi pertama dilancarkan pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, sekitar tahun 1309 sampai 1328 Masehi, dengan mengerahkan 40.000 pasukan. Namun, perlawanan gigih dari prajurit Nansarunai dan warga Dayak Maanyan membuat ekspedisi ini gagal. Majapahit tak menyerah begitu saja. Di bawah kepemimpinan Sri Tribuana Tunggadi dan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya, serangan kedua diluncurkan antara tahun 1339 sampai 1369 Masehi. Meski lebih siap, pasukan Majapahit kembali mengalami kekalahan setelah mendapat perlawanan sengit dari kerajaan Nansarunai. Akhirnya, pada ekspedisi ketiga yang terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit berhasil mencapai tujuannya. Dipimpin oleh Empu Jatmika, pasukan Majapahit kali ini lebih terorganisir dan didukung oleh pengetahuan lokal dari beberapa mantan prajurit Majapahit yang sebelumnya gagal kembali ke Jawa. Mereka menetap di tanah Borneo, menikah dengan warga lokal, dan menjadi bagian dari komunitas Dayak Maanyan. Dengan kecerdikan dan strategi perang yang matang, Majapahit berhasil meruntuhkan benteng bambu Nansarunai yang kokoh. Ketika pasukan Majapahit pura-pura mundur, mereka meninggalkan koin emas yang berserakan di sekitar benteng. Pasukan Nansarunai, curiga ini adalah jebakan, pada awalnya tidak bergerak. Namun, ketika mereka yakin bahwa musuh telah pergi, mereka meruntuhkan benteng untuk mengambil emas-emas tersebut. Pada saat inilah Majapahit kembali dengan serangan mendadak, menghancurkan pertahanan Nansarunai yang sudah hancur dan tidak siap tempur. Kekalahan itu digambarkan dengan jelas dalam syair, Nansarunai Usak Jawa, sebuah sastra lisan dalam bahasa Dayak Maanyan. Syair ini menceritakan bagaimana kerajaan Nansarunai dirusak oleh Jawa atau Majapahit. Bait-bait syair tersebut menjadi bukti sejarah bagi para sejarawan dalam menafsirkan penyerangan Majapahit yang menyebabkan kehancuran total kerajaan ini. Menurut penelitian Apriansyah, seorang sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, penyerangan ini bukan hanya untuk ekspansi wilayah, tetapi juga untuk menguasai sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Majapahit, dengan bantuan pengawal dan panglima setianya seperti Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa, memimpin penyerangan ini dengan tujuan untuk menaklukkan dan menjadikan Nansarunai sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Keruntuhan Nansarunai menandai berakhirnya sebuah era bagi suku Dayak Maanyan. Para prajurit yang tersisa menyebar ke berbagai daerah, membentuk komunitas-komunitas baru di pedalaman Sungai Barito seperti di Buntok, Puruk Cahu, dan Tamiang Layang di Kalimantan Tengah. Inilah awal mula terbentuknya suku-suku Dayak yang kita kenal saat ini di Borneo. Hingga kini, jejak sejarah ini tetap hidup di kalangan masyarakat Dayak Maanyan, menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Dari sinilah kita belajar, bahwa di balik setiap kekalahan dan kehancuran, selalu ada cerita tentang ketahanan, keberanian, dan semangat yang tak pernah padam. Kerajaan Nansarunai merupakan bagian awal dari riwayat panjang kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan. Kisah tentang kerajaan Nansarunai ada tertulis dalam Hikayat Banjar dan tradisi lisan suku Mayaan, yakni nyanyian suku Dayak Maanyan, Wadian, yang kemudian ditransformasikan secara turun-temurun. Kerajaan Nansarunai terkait erat dengan kehidupan orang-orang suku Dayak Maanyan, salah satu subsuku Dayak tertua di tanah Borneo. Nama Sarunai sendiri dimaknai dengan arti, sangat termasyur. Penamaan ini bisa jadi mengacu pada kemasyuran suku Dayak Maanyan pada masa silam, di mana mereka terkenal sebagai kaum pelaut yang tangguh, bahkan mampu berlayar hingga ke Madagaskar di Afrika. Periodisasi pemerintahan yang muncul dan berkembang di Asia Tenggara pada umumnya terjadi dalam 3 fase, yaitu negara suku, negara awal, dan negara kerajaan. Negara suku atau negara etnik mengandaikan bahwa rakyat di pemerintahan itu hanya terdiri dari satu etnik dan tatanannya diatur oleh tradisi yang ditransformasikan dari nenek moyang ke generasi berikutnya.
Kerajaan Nan Sarunai juga mengalami fase negara suku dan berkembang bertransformasi menjadi negara kerajaan. Saat sebagai negara suku, Nan Sarunai beberapa kali memindahkan pusat kerajaannya menyesuaikan dengan keadaan. Kerajaan Nan Sarunai adalah suatu pemerintahan purba yang diperkirakan sudah eksis sejak zaman sebelum Masehi. Salah satu bukti adalah ditemukannya peninggalan arkeologis yang diduga kuat berasal dari zaman di mana kerajaan Nan Sarunai masih eksis. Jejak arkeologis Nan Sarunai pada masa purba itu adalah sebuah candi yang ditemukan di Amuntai. Amuntai adalah salah satu tempat yang menjadi tempat bermukim orang-orang suku Dayak Maanyan yang kemudian mendirikan kerajaan Nan Sarunai. Pada tahun 1996, dilakukan pengujian karbon terhadap candi tersebut yang hasilnya kisaran angka tahun antara tahun 224 hingga 226 sebelum Masehi.